Shalom jemaat Tuhan, selamat tahun baru untuk kita sekalian. Kembali lagi kita dalam persekutuan doa malam. Renungan malam hari ini saya mengambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Saya baca untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa Pentakosta, ada begitu banyak orang yang menjadi percaya dan kehidupan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian mereka membentuk satu komunitas orang percaya, di mana dalam kehidupan mereka berkomunitas ini kita dapat melihat ciri kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh. Pada malam hari ini saya mengajak kita belajar ciri yang pertama, yaitu bertekun dalam pengajaran para rasul. Bertekun berarti bersungguh-sungguh. Bertekun berarti mau belajar. Bertekun berarti berusaha. Bertekun berarti berpegang teguh. Dan semuanya itu terjadi dalam waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang panjang. Dan secara terus-menerus. Atau mungkin kata yang lebih tepat adalah mendedikasikan. Karena ini berbicara mengenai kesungguhan dan dalam waktu yang panjang. Jadi bisa dikatakan mendedikasikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat setelah mereka menjadi percaya, mereka tidak hanya sekedar, oh aku sudah diselamatkan, aku sudah dilahir barukan, aku udah menjadi ciptaan baru, lalu selesai sampai di situ. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka sadar sebagai ciptaan yang baru, maka mereka juga harus punya gaya hidup yang baru. Dan inilah yang mereka lakukan, yaitu mereka mulai bertekun dalam membaca firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi tahu apa yang seharusnya mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh melalui firman Tuhan, disitulah mereka mendedikasikan hidup mereka pada satu hal yang tepat dan benar. Bagaimana dengan setiap kita? Sudahkah kita mendedikasikan hidup kita ini pada firman Tuhan setiap harinya? Setiap hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk jemaat GKT 1 minimal seminggu 3 kali dapat renungan malam. Adakah hati kita sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan? Adakah hati kita sungguh mau diubahkan oleh firman Tuhan? Adakah hidup kita mau terus diperbarui oleh firman Tuhan? Atau kita hanya sekedar dengar, tahu, dan lalu kita tidak mau melakukannya? Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sudah mulai malas merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Ditambah kondisi seperti sekarang ini, kita nggak bisa ke gereja, masih harus tetap ibadah online. Mungkin kita rasa ada yang kurang, ada yang kurang puas rasanya, ada yang tidak terpuaskan, merasa tidak mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, berhati-hati kalau perasaan seperti ini yang menguasai hidup kita. Hati-hati juga Bapak Ibu Saudara, jika pada saat ini kita mulai meninggalkan waktu saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Karena kita katakan, saya nggak punya waktu, saya sibuk, saya belum sempat. Bapak Ibu Saudara, jika hal ini yang terjadi, saya mau ingatkan, waktu ini adalah punya Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Sudah seharusnya kita mengelola, mengatur waktu kita ini sebaik mungkin. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sudah seharusnya kita kembalikan juga kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, renungan malam hari ini mengajak setiap kita, mari kita dedikasikan hidup kita pada firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mempelajari, mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus. Mari kita dedikasikan hidup kita ini pada firman Tuhan dengan melakukan. Jadi gak hanya sekedar dengar, tahu, dan lalu, tapi kita juga melakukan. Dan biarlah kiranya hidup kita semakin hari boleh semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Karena pada masa ini Roh Kudus memimpin dan memberikan wahyunya hanya melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh rindu, penuh haus akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menyegarkan kami. Dan biarlah firman ini boleh mengubahkan kehidupan setiap kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang sudah kami renungkan, apa yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.